Kapan kita tidak bersabar, Allah tinggalin kita. Kapan kita tidak bersabar, maka solusi disuruh cari sendiri. Tapi kalau kita bersabar, Allah kasih kita solusi. Kenapa Allah cinta sama orang yang sabar? Dan kita tahu ayat Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Yang di PHK, yang ngelamar kerja nggak diterima, yang diuji oleh suaminya, yang diuji dengan istrinya, yang diuji dengan mertuanya. Kita semua hidup dengan ujian. Karena memang kita diciptakan untuk diuji. Lihat kita sabar nggak? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit cerita sama orang. Ada masalah sedikit, nangis, cerita sama orang. Itu namanya nggak sabar. Gini. Itu namanya kita curhatin Allah sama orang. Mana sabar seperti ini? Kalau bisa seperti Nabi Yakub, fasobrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah adalah sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah. Latih diri kita seperti itu, sehingga solusi akan datang dari Allah dengan solusi yang terbaik. Sabar aja. Contoh sederhana, kita praktik aja. Antum kalau yakin, Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Kalau Allah mencintai bersama, pasti keberhasilan di tanganmu. Dengan syarat kau sabar terus, jangan tidak sabar. Kita berhadapan dengan berbagai macam permasalahan hidup, rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sosial, banyak. Sabar. Sabar sampai Allah kasih jalan keluar. Lihatlah Yusuf alaihissalam bersabar, ada yang mengatakan puluhan tahun, ada yang mengatakan belasan tahun dengan berbagai macam musibah, tapi dia yakin tauhidnya benar. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah, ini semua sudah diatur oleh Allah. Kalau sabar ujungnya pasti indah. Maka dia pun dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dibuang di sumur, dijual jadi budak, dituduh mau berzina, dipenjara. Di akhir dia berkata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Pasti ujungnya indah. Bani Israel ketika dizalimi oleh Fir'aun dalam waktu yang sangat lama, sampai akhirnya Nabi Musa datang untuk menasihati mereka agar mereka bersabar. Akhirnya ketika mereka pada tahap bersabar, mereka selamat. Kata Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Maka tetaplah keputusan-keputusan Allah yang indah untuk Bani Israel karena kesabaran mereka. Orang sabar, Allah punya cara untuk menyelesaikan urusan. Ini butuh keyakinan. Seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Di persimpangan terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Huni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Udah mentok, baru dibuka itu laut. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW di Gua Thaur. Udah mentok, udah paling atas, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Allah tolong beliau. Dan itu yang membuat orang yang sabar dalam sejarah selalu minoritas, karena sulit bertahan sampai persimpangan terakhir itu. Itu susahnya minta ampun, itu beratnya luar biasa. Dan tetap tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, itu nggak mudah sekali, nggak mudah nih. Itu berat dan itu ujian keimanan. Oleh karena itu jamaah sekalian, tetap berjuang dan tetap berikhtiar sampai titik darah penghabisan selama itu halal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan lapangkan dia dari satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang dililit utang, maka Allah akan mudahkan dia nanti pada hari kiamat. Allah akan mudahkan di dunia, Allah mudahkan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Antum ingat tuh, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Kemudian Nabi lanjutkan SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mereka membaca kitab Allah dan mereka pelajari, mereka kaji kitab Allah itu, melainkan yang pertama akan turun sakinah, ketenangan. Yang kedua diliputi oleh rahmat Allah SWT. Yang ketiga dikelilingi oleh malaikat.
Yang keempat, Allah akan sebutkan orang-orang yang hadir oleh Allah, disebutkan di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah Ta'ala. Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat, di setiap salat yang wajib itu jangan kau tinggalkan untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir kepada Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan yang lainnya. Di dalam hadis ini kita minta tolong kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita nggak akan mampu untuk selalu berzikir dan ingat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Karena manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia sangat lemah. Dan Allah ciptakan manusia sangat lemah. Wa khilqal insanu dha'ifa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian. Sedikit rasa takut, khawatir. Di mana ya, anak sudah pada gede nih. Kalau anak meninggal gimana? Subhanallah, gimana jodohnya nanti? Kalau kawin juga, kalau mantu zolim gimana? Jangan-jangan disiksa putri anak dan seterusnya. Itu kepikiran terus tuh. Subhanallah. Tambah besar, bukannya tambah berkurang pikiran tersebut. Tambah, gimana sekolahnya? Sudah sekolah lulus, gimana pekerjaannya? Sudah menikah, ada lagi yang dipikirkan. Makanya kita punya Allah, alhamdulillahnya. Kita serahkan sama Allah Jalla wa'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu, aku meminta pertolongan kepadamu, termasuk menyerahkan keadaan anak-anakku ya Rabb. Urusi anak-anakku ya Rabb. Subhanallah. Birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, urusi segala urusanku ya Allah, termasuk urusan istriku, termasuk urusan anak-anakku ya Allah, dan jangan engkau serahkan urusan ini kepadaku untuk aku urusi meskipun sekejap mata. Aku ingin yang mengurusi urusanku, istriku dan anak-anakku engkau ya Allah. Nah, kita punya itu, punya senjata yang luar biasa. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tapi kadang ada tuh gangguan, rasa takut, khawatir. Tapi alhamdulillah, dengan rasa takut dan khawatir tersebut itu penghapus dosa buat kita. Saya dengar video Ustaz Firanda, beliau mengatakan ada hal yang menurut saya sudah salah lama bertahun-tahun. Saya merasa salah karena setiap kali melihat orang yang salah, saya pandangi dengan pandangan algojo kepada terdakwa, bukan pandangan dokter kepada pasiennya. Hari ini kalau kita melihat orang-orang yang belum mengenal sunnah, belum berhijab, belum sholat, pandanginya seperti pandangan dokter yang melihat pasien. Pandangan cinta, pandangan rahmah. Pandangan kalau kita nasihatin ini bukan pengen cepat-cepat masuk neraka, tapi pengen ayo sama-sama kita belajar. Pandangan itu yang hari ini akan menjadi PR bagi kita. Maka pandangan rahmah yang kita lihat, orang akan mudah tersentuhnya. Lihatlah bagaimana Arab Badui yang sangat-sangat respect kepada Nabi SAW, sebab rahmah yang beliau tampakkan dan membuat beliau terpikat hatinya sehingga mudah menerima berbagai macam nasihat yang tersampaikan kepada telinganya. Berawal dari rahmah, sifat cinta. Itu yang kita hendaknya perlu belajar. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memilikinya. Seorang syekh menceritakan peristiwa Malik Abdul Aziz. Tahu Malik Abdul Aziz? Ayahnya raja-raja Arab Saudi sekarang. Bapaknya Raja Salman, ya, bapaknya Raja Fahad. Ada satu orang dari satu daerah itu, berhari-hari dia naik onta. Dia mau ketemu Malik Abdul Aziz. Dengan harapan raja ini menyelesaikan masalah dia. Ada beberapa permintaan dia sama raja. Ketika itu waktu sholat maghrib, orang-orang tuh ngeliat kok ada orang datang. Akhirnya ditunggu. Ditanya dari mana, apa keperluannya. Oh oke, kata dia. Akhirnya sholat maghrib bersama Malik Abdul Aziz. Udah selesai sholat, dia
dekat sekali dengan Malik Abdul Aziz. Dia lihat Malik Abdul Aziz ini berdoa. Dia dengar doanya Malik Abdul Aziz. Bagaimana Malik Abdul Aziz berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, orang Baduy ini pulang. Nggak jadi ngomong dan minta sama Malik Abdul Aziz. Selesai. Mana orang itu, kata dia. Pulang, kata dia. Panggil orang itu, kata dia. Keperluannya belum disampaikan sudah. Oh pulang, kata dia. Dan betul dipanggil. Kata. Kenapa engkau pulang, kata dia. Engkau belum menyampaikan keperluanmu. Aku melihat engkau berdoa minta sama Allah. Engkau raja padahal. Kenapa aku minta sama engkau, kata dia. Aku akan ahsan berdoa minta kepada yang engkau minta sama dia. Subhanallah. Di sini ketika seorang dikasih pendidikan tauhid, ya, bagaimana keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana dia mengkaji asma'ullah al-husna, sifat-sifat Allah yang mulia, yang menjadikan dia jadi yakin dan berdoa memohon kepada Allah. Akhirnya nggak boleh pulang sama Malik Abdul Aziz. Sini dulu, kata dia. Setelah berapa hari sama Malik Abdul Aziz kasih hadiah atau apa, baru dia pulang. Wa wallah ما استجلبت البركة في العمر بمثل أمرين: كثرة قراءة القرآن والعناية ببر الوالدين. من كان حريصا على أن يقرأ القرآن في كل يوم وكان بارا بوالديه يستدر البركة ويرزقه الله عز وجل البركة. كثير منا اليوم يشتكي عدم البركة في الوقت، يقول ما أستطيع أن أنجز شيئا. إن أردت فالعلاج موجود. اقرأ القرآن في كل يوم واحرص على بر والديك.